Indonesia dengan keanekaragaman budaya tentu memiliki banyak berbagai tradisi pernikahan. Jadi tradisi ini selain memiliki makna juga menunjukkan simbol kebudayaan yang kental. Jika biasanya laki-laki yang meminang wanita, ini tidak terjadi di masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat. Di sini ada tradisi maminang atau batimbang tando. Keluarga mempelai wanita akan mendatangi keluarga mempelai pria untuk meminang. Jika diterima, maka akan berlanjut ke proses bertukar tanda sebagai simbol pengikat perjanjian. Simbol tidak dapat diputuskan secara sepihak. Acara ini melibatkan orang tua, sanak saudara, dan para sesepuh dari kedua belah pihak. Dari Sumatera kita ke Pulau Kalimantan. Suku Dayak Kalimantan Tengah memiliki tarian pernikahan yang unik. Pada acara pernikahan, kedatangan mempelai pria disambut dengan permainan silat tradisional sekepeng. Kedua belah pihak mempelai harus mempersiapkan satu wakil pesilatnya. Permainan silat sekepeng ini dilakukan oleh dua orang pesilat wanita. Tabuhan gendang dan gong menjadi musik pengantar permainan silat ini. Tarian silat sekepeng memiliki makna sebagai rintangan atau halawan yang harus dilewati oleh mempelai pria. Biasanya terdapat tali yang harus diputuskan oleh kedua pesilat sekepeng. Jika tali telah putus, barulah mempelai pria dipersilahkan masuk ke dalam rumah mempelai wanita. Dari Kalimantan, kita tengok tradisi pernikahan di Pulau Dewata. Proses upacara adat pernikahan di Bali disebut mekala-kalaan. Pelaksanaan upacara ini dipimpin oleh seorang pendeta. Pernikahan adat Bali menggunakan sistem patriarki. Semua tahapan dan proses pernikahan dilakukan di rumah mempelai pria. Ya, masih tentang resepsi pernikahan. Di beberapa negara ada juga pasangan yang melangsungkan pernikahan dengan cara yang unik. Seperti apa ya? Menikah bagi pasangan James dan Laura bukanlah momen penuh bunga, melainkan penuh sampah. Mengapa? Karena pasangan dari Austin, Texas ini memilih mengikat janji di katedral penuh sampah. James melaksanakan idenya membuat Cathedral of Junk ini dengan mengumpulkan 60 ton sampah selama 20 tahun. Sampah-sampah ini berasal dari sumbangan dari masyarakat seluruh penjuru kota dan dunia. Mulai dari mesin pemotong rumput, bemper mobil, peralatan dapur, alat rumah tangga, kabel, botol, bagian-bagian sepeda kini telah berubah menjadi sebuah karya. Dari pasangan di Texas kita temui pasangan asal Singapura ini. Mereka memilih tema pernikahan yang tidak biasa. Tema Liverpool memeriahkan pernikahan mereka awal tahun 2012 lalu. Berbagai atribut dengan tema klub sepak bola asal Inggris ini digunakan dalam foto pre-wedding hingga pesta pernikahan. Tak heran karena pasangan ini penggemar berat Liverpool. Mereka bertemu di Fans Club Liverpool Singapura tahun 2001. Pertandingan Liverpool jadi momen berpacaran setiap minggu sampai atribut Liverpool jadi seragam wajib kemanapun mereka pergi. Jika dua pasangan tadi memiliki resepsi yang unik, pasangan asal Filipina ini memaparkan janji yang unik dalam upacara pernikahannya. To fill your days with sunshine and lots of laughter. To go to Disney on Ice with you and buy you a snow cone and a light up cup. Bukan janji setia sehidup semati, tapi berjanji akan pergi ke Disney on Ice, tidak lupa antar jemput, menyukai makanan apapun yang bisa disajikan sang istri, serta janji-janji unik lainnya yang tidak biasanya diucapkan oleh pasangan yang sedang berada di altar. To always be your best friend and someone that you can tell anything to. To always have Fresh Prince marathons. To be the spiritual leader for our family. Anda berencana menikah dalam waktu dekat namun terkendala oleh waktu yang terbatas? Jasa Wedding Planner siap membantu mengurus segala persiapan pernikahan Anda dari A sampai dengan Z.
Pernikahan yang membutuhkan banyak detail kerap menjadi kendala bagi calon pengantin dalam mempersiapkan segala keperluan pernikahan. Jasa perencana pernikahan atau wedding planner menangkap ini sebagai peluang usaha. Siapa sangka menjalani usaha penyedia jasa wedding planner merupakan celah bisnis yang memiliki prospek menjanjikan. Bisnis panjang masa ya, karena selama hidup kita kan pasti akan selalu ada pengantin, ada pernikahan gitu ya. Jadi ya sebetulnya ini sangat-sangat menjanjikan. Tapi kembali lagi ke ke pola pendekatannya si wedding planner itu sendiri. Rezanita memilih menggunakan jasa wedding planner karena kesibukan yang sangat menyita waktu. Dengan bantuan wedding planner, calon pengantin ini dapat bekerja dengan tenang. Sementara persiapan pernikahan pun tetap berjalan lancar. Alasan utamanya sih Mbak, karena saya sibuk kerja ya. Selain sibuk kerja, saya nggak mau repot Mbak. Jadi biar aja deh wedding planner aja yang ngerjain. Ya, Vera Hernita memulai usaha wedding planner-nya ini sejak tahun 2003. Konsep kekeluargaan terhadap klien menjadi konsep yang diterapkan Vera dalam bisnis yang ia beri nama Bunga-Bunga Indonesia Wedding Organizer. Aku selalu menomorsatukan kekeluargaan. Jadi kalau untuk budget, mereka karena nomor satu itu kekeluargaan, jadi mereka merasa Mbak kalau budget sekian kira-kira masuk apa enggak, selama itu masih make sense ya gitu. Jadi memang artinya aku memang bisnis tapi tetap dengan menomorsatukan kekeluargaan. Ibu dua anak ini menyediakan layanan komplit dari A sampai Z. Mulai dari proses pranikah seperti lamaran hingga resepsi. Diatur dari yang lamaran, misalnya dari lamaran sampai hari resepsinya gitu ya. Oke, berarti itu adalah udah masuk dalam konsep lamaran, siraman, midodareni, akad nikah dan resepsi. Udah masuk berarti dari A sampai Z. Dan itu berarti udah mencakup semuanya dari yang A sampai Z itu adalah bajunya, konsep dekorasinya, gedungnya, makanannya, sampai souvenirnya, undangannya, sampai warna baju orang keluarga, orang tua, pengantennya. Menurut Vera, untuk urusan budget dapat disesuaikan dengan dana yang dipersiapkan calon mempelai. Untuk patokan, Vera menetapkan beberapa paket dengan harga mulai dari 200 jutaan. Arsi Nuril, Francisca Anis melaporkan untuk NET. Nah, untuk kita membahas lebih lanjut mengenai persiapan teknis menuju pernikahan, sekarang sudah ada bersama kita seorang wedding planner, bukan seorang nih, sebuah wedding planner yang bernama Sepasang. Bunga-Bunga Indonesia, Sony dan juga Vera. Selamat pagi, Selamat pagi. Ini udah berapa lama nih kalian berdua nih sebagai pasangan suami istri membuat bisnis wedding organizer atau wedding planner? Kalau kita mulainya sebetulnya dari tahun 2002. 2002 tuh awalnya karena gini, kita sering membantu sahabat-sahabat kita yang mau persiapan pernikahan, karena kita senang mengkonsep, mendekor gitu kan. Terus mereka pikir lama-lama beberapa teman-teman udah jadi ini aja, wedding organizer aja, person gitu kan, daripada mendingan diprofesionalin sekalian gitu kan. Akhirnya berjalannya waktu, akhirnya dari mulut ke mulut, 2003 berjalan, akhirnya tahu masuk klien-klien gitu. Jadi akhirnya kita profesional. Dari 2003. Berarti yang sebelum itu dibantu tanpa dipungut biaya? Pastinya. Taunya gitu saya temenan. Masih ingat gak kurang lebih sekarang udah pernah menangani berapa pernikahan dari sejak kalian berdiri? Udah berapa banyak ya, kita nggak hafal juga ya. Banyak dan semuanya juga jadi teman gitu. Jadi sampai sekarang pun masih berhubungan. Iya. Sebenarnya seberapa penting sih untuk sepasang suami istri, calon suami istri untuk memilih wedding organizer untuk merencanakan pernikahan mereka? Sebetulnya gini, kalau calon pengantin yang rata-rata datang ke kami itu pastinya mereka mereka nggak punya waktu banyak karena mereka punya kesibukannya. Kedua juga ada yang kadang mereka nggak mau repot.
nggak mau repot, nggak mau pusing, karena memang kan pernikahan di Indonesia ini kan sangat-sangat perintilan banget ya, banyak gitu, dari adat, dari semuanya itu, sampai persiapan dari awal sampai surat-surat sampai hari H-nya itu kan bener-bener banyak sekali yang diurusin kan ya. Jadi mereka, aduh aku nggak mau pusing, udah pakai wedding planner aja, aku tinggal recheck aja, tinggal mericek. Jadi mereka rata-rata yang datang ke kami semuanya punya maunya begitu gitu. Tapi banyak juga loh pendapat yang mengatakan mereka malas katanya menggunakan wedding organizer karena nanti biayanya jadi semakin membengkak. Mendingan biayanya bisa buat honeymoon daripada bayar repot, tapi bener nggak sih kalau menggunakan wedding organizer tuh mahal jadinya? Kayak gitu sebenarnya enggak ya. Karena kalau kita sendiri, kita lebih nanya ke klien, budgetnya berapa gitu. Jadi budgetnya dia berapa, udah kita buat itu, udah termasuk kitanya. Jadi bukan ada fee-nya lagi untuk itu. Jadi nggak ada. Dan kita pun dibuatin detail juga, berapa sih makanannya, berapa fotonya, pre-wednya, segala macam bajunya, itu semua ada gitu. Jadi budgetnya dia udah. Tapi juga tergantung dari undangannya kan. Tentunya kalau budgetnya sekian pengantinnya nanti, tapi misalnya dia maunya berapa ribu juga, tapi jadi pastinya kita akan hitung-hitung, kalau kalkulasinya memang tidak mungkin, ya kita akan katakan bilang nggak mungkin gitu kan. Mas Tony sempat bilang kalau yang paling ribet itu budget. Kenapa tuh? Maksudnya perintilan segini, budget ini segitu kan ribetnya. Kalau orang menikah apalagi di Indonesia ini kan banyak sekali menyangkut keluarga besar dari kedua belah pihak tentunya kan. Dan di Indonesia ini kan memang adat istiadatnya kan, kalau mau pakai adat ini itu kan pasti banyak ya yang sampai kita udah masukin aja kadang-kadang nggak kehitung gitu ya, ada ini. Iya, perintilan yang di luar itu. Jadi memang itu ya yang agak. Soalnya kayak gini, jadi kayak kita kawin dulu ya, kita nikah dulu, bukan kawin, nikah. Jadi nikah, jadi dari keluarga saya maunya Betawi full, ini maunya Jawa full, 2, ya kan di Surabaya Betawi. Jadi yang satu dodotan, yang satu silat segala macam gitu. Akhirnya kita pikir, ibu mama langsung bilang makanannya nanti repot karena orang Betawi banyak banget. Ya udah, akhirnya ya udah deh terserah kalian berdua. Akhirnya kita bikin sendiri gitu. Jadi nasional. Jadi nasional. Pengalaman kalian ini pernah menghandle pernikahan, budaya dari mana sih yang paling rame, paling heboh, yang menurut kalian paling banyak perintilannya tadi tuh? Semua adat ada. Iya hampir, karena kita kan memang handle-nya banyak kan yang adat ya semua. Jadi semuanya heboh dan semuanya ramai. Nah, bagaimana kalian mendapatkan informasi untuk bisa mengerjakan, kan budaya kita tuh sangat luas, sangat kaya. Artinya kan kalian harus memperdalam loh detail-detail dari masing-masing culture seperti itu. Tentunya gini, kalau misalnya contoh mau dengan adat full Jawa, tentunya kami juga ada timnya. Nanti kita ada kerjasama dengan Perias ya, Periasnya itu ada konsultasinya apa segala macam, dan juga pastinya kami juga ini ada belajarnya juga, ada bukunya gitu, jadi kan juga blank sama sekali gitu. Jadi apa yang Perias katakan dengan apa yang kita baca, jadi memang jadi udah kita udah tahu duluan. Karena MC-nya pun harus ngikutin apa kita mau. Jadi harus kita tahu. Jadi MC nggak boleh jalan sendiri gitu. Kalau MC jalan sendiri itu biasanya udah jadi berantakan. Kadang-kadang dia sok tahu sendiri apa. Siapa sih tuh MC yang kayak begitu? Yang pasti tuh bukan Adrian Maulana deh. Kalau ini pasti sekali aja dipakai, sekali pakai itu nggak dipakai lagi. Gitu. Tapi memang segitu banyaknya gitu ya perintilan. Yang saya bingung budgetnya sendiri tuh gimana sih? Maksudnya kalau misalnya kita bikin pernikahan mungkin internasional dibandingkan dengan pernikahan tradisional. Apakah yang memang pernikahan tradisional itu jauh lebih mahal gitu secara budget atau enggak? Sebetulnya mahal atau enggaknya tergantung pertama pemilihan tempatnya, artinya dan undangannya. Artinya kalau misalnya 1.000 undangan di satu gedung pernikahan di Jakarta dengan 1.000 undangan dengan di hotel berbintang 5, tentunya akan pastinya berbeda kalkulasi harganya. Jadi memang tergantung dari itu sih sebetulnya. Jadi sama aja sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin adat apapun. Sebetulnya itu bisa dibicarakan sih. Kalau budget sebenarnya itu fleksibel. Jadi tipsnya apa nih dari kalian nih, dari Bunga Indonesia kira-kira buat para pasangan yang ingin segera melangsungkan pernikahan sebelum dia memutuskan tanggal pernikahan, apa yang dilakukan? Sebenarnya kalau kayak gitu yang penting pertama kali kita selalu nanya budgetnya berapa. Oke. Gitu. Kadang-kadang mereka udah tahu. Jadi kita mau, kalau mereka bilang oke budgetnya
segini. Jadi ada gitu. keterbukaan dulu ya? Iya, Oke. jadi budget segini, mereka belum ada gedungnya, kita cariin gedungnya. Gitu. Oh, oke. Ya kan, kalau dia udah ada gedungnya, dia udah tahu berarti harus budgetnya berapa. Oke, yang kedua apa lagi nih kira-kira Iya kan, selain budget? itu berarti lebih koordinasi harus ke keluarganya sendiri. Mau Oke. gimana? Oh, Tapi- keluarga. Tapi Iya. saya penasaran berapa lama ininya prosesnya untuk misalnya kita harus menghubungi bunga-bunga Indonesia sebelum berapa Iya. lama kita nikah? Ada sejauh ini sih ada yang setahun sebelum, ada yang 6 bulan, malah ada yang sebulan, udah ada 3 bulan. Jadi memang waktunya memang Iya, sebulan. Dan sebulan itu masih nol. iya, pernah ada yang Gedungnya begitu. belum. Wow, Semuanya belum. Jadi itu dikejar semua segala macam sebulan. bisa tidur tapi wedding organizer-nya. Harus tidur. Bocoran aja dong sedikit. Apa memang katanya kalau sebenarnya menggunakan jasa wedding organizer itu bahkan bisa lebih hemat karena kalian ini punya ada special rate loh dengan catering, dengan gedung, dengan vendor-vendor yang lain. Iya, sebenarnya. Bener ya? Bener, Oh iya. tuh. Jadi jangan ragu menggunakan wedding planner ya. Belum tentu lebih mahal ya Sonia Fer. Betul. Iya. Kalau misalnya saya tertarik ingin tahu lebih lanjut kemana Mbak, saya harus jalan. Bisa di website kami di mana? Di www.bungaindonesia.co.id. Oke. Oke. Ada Twitter nggak kalau pengen ngobrol-ngobrol lebih Twitter. jauh gitu, lebih Telepon cepat aja gitu? langsung. Oh, telepon langsung. Ke berapa sih, Son? 0812-813-2620 itu dengan Vera aja. Oke, boleh langsung. tuh. Kalau suka sama perempuan sama laki sama yang Masih ingat nggak Vera ini juga dulu kan sempat tampil loh di pertelevisian Indonesia kita ya kan sebagai vokalis di grup Bening ya Vera ya? Iya. Zaman masih sekolah ya dulu ya. Wah, tapi kan pasti Iya. pasti suaranya masih tersimpan nih harta karunnya nih. Nanti kapan-kapan nyanyiin buat kita di sini Bang ya. Boleh ya Son ya? boleh. Oke, thank you Son dan juga Vera sukses ya untuk bisnis wedding organizer-nya Bunga Indonesia. Dan